terima kasih telah memberikan sebuah jawaban di match point sebelumnya. Tapi gue yakin keajaiban masih bisa terjadi di Onyx Indonesia. Dan Sonic dari Sabang sampai Merauke. Mana tepuk tangannya? Let's go! Mengudara kembali di Lane of Down. Game ke-6. Ini masih menjadi game yang lagi-lagi menentukan nasib dari Onyx. Tapi kita pasti punya harapan akan ada game yang ke-7. Selalu, amin tentunya untuk game yang ke-7. Game 7 udahlah. Game Mau sampai jam 1 pagi kayak gue tungguin di sini. Sampai besok juga hayu kita Hayu. mah. Yang penting Onyx menang. Yang penting Onyx menang, kita semua senang. Yoi, dan lihat zoning out. Lihat dari Onyx kembali melakukan dengan adanya Ogwen dipaksa. Dan sekarang responnya berbeda. Ketika Flaptizi mencoba untuk nakal, ternyata tercubit begitu saja oleh para pasukan Onyx. Dicubit. Ya, dan pukul mundur akhirnya dari sosok Ogwen. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Super Marco udah keluarin Inspire. Iya, bukan nyubit doang sih, tapi ditendang pakai Spatil Migration. Anyway, kalau kita berbicara soal pemilihan dari emblem, Mage Emblem, yang akan dibawakan oleh Kairi setidaknya akan menimbulkan efek magic damage di early game. Dan Master Assassin yang dibawakan sama Super Marco ini seharusnya bakal counter dengan presensi dari Boots. Yang nanti dengan menggunakan Demonic Force-nya. Oh, Oke, lihat Kairi. Kairi di sana Retribution Dapat. harus dipaksa. Dan berhasil mendapatkan Retribution dan ini masih worth it banget. Kenapa? Lihat detikan dari netral objektif. Iya, masih cukup jauh. Masih bisa dibilang ya hampir, ya, bisa dibilang ya ini memang sebenarnya yang harus dilakukan oleh Kairi. Kerja jangan bengong. Saya lagi watch party. Keenakan banget nonton film Iya. bengong. Watch party, teman-teman kita juga watch party. Oh, Kairi, hampir saja. kali ini. Tapi sedikit berbicara untuk Popheus last pick-nya. Yang tentunya kita melihat ada 1-1 dengan Dash, Flap Cewek. dengan Dash, dan Solo cewek. Pico. One last hit. Almost is never enough. Brother semua hampir tidak pernah cukup. Tapi lihat Super Marco. Dicari dan digocek. Dan Super Marco delay untuk pulang. Dan ini akan ada platingan loh. Platingan buat cewek. Karena semuanya akan berkutat di area netral objektif. Ini Kairi kalau dapetin turtle keuntungan di dua lini yang berbeda. Dengan keadaan ketika heavy spin versus adanya Violet Requiem. Kita akan melihat bagaimana perebutan dari Battle of Retribution di area turtle. Cloud game pertama dari cewek kemarin sih serem banget. Tapi kali ini lihat Flaptizi maju ke depan. Tapi nampaknya di depan sana langsung ada Retribution. Hasil didapatkan Serkati sih. Turning out sedikit terjadi. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka tidak kenal gentar. Mereka masih memilih T5. Flaptizi ditumbangkan. Dengan ada pasukan dari Ogwen di depan sana. Ogwen terperangkap. Kali ini tidak dapat Requiem. Namun Final Slash membuat Kairi terperangkap di depan sana. Dan angka 1 poin kill kah? Nampaknya diselamatkan dan bahkan tertarik sama Buster. Tapi malah menjadi buah si malakama untuk seorang Sans. Terlalu cantik permainan dari Ogwen. Menggocek semua dan dia nggak tumbang samsak. Wah, itu hampir tapi ya. Hampir tipis banget meskipun memang Kairi tidak tumbang. Tapi harus ada pertukaran di mana Sans yang harus hilang. Tenang dengan turtle yang pertama seperti biasa AP Brand selalu mengendalikan hal tersebut. Tapi tempo sudah mulai dipegang. Flaptizi tumbang artinya tidak ada snowballing untuk Tamus. Dan sudah dipegangin kakinya oleh Boots karena semua gerakan pasif dari Tamus itu akan menimbulkan demonic. Satu hal lagi, ingat. Ini Onyx udah memegang tempo yang tadinya dipegang Epi Brand setiap game dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Akhirnya game ini akan membawa ke arah mid to the late game. Iya, dan Itu cewek, lihat cewek untuk dari komposisi itemnya entah kenapa dia Mungkin langsung Walasit, duet. Blazing Duet telah menuju ke arah seorang Super Marco, tapi Blazing Duet from cewek membuat Super Marco terzoning out sedikit. Oke, dan Kiboy kali ini juga sudah mulai. Pew! No, revive for this time. Tapi dibalik itu semua Ogwen berhasil mencoba untuk membuat cewek mundur ke arah belakang. Gak masalah, tapi para pasukan dari Heavy Brand mereka udah gak bisa main dengan early tempo. Iya, karena sekarang Onyx udah mulai membalaskan, memberikan pressure yang sama di area early-nya. Dan Kairi. Gak bisa terlalu terburu-buru kalau Kairi menuju ke arah LTZ sekarang. Ini akan menjadi berbahaya karena file Requiem-nya tidak akan ada ketika ada netral objektif. Tapi lihat gak sih di top lane, ini pressure yang diberikan oleh Boots berbeda banget dari 6 game yang sudah berjalan. Ini game yang ke-6, Boots benar-benar menekan bagaimana Flaptizi dengan keuntungan di early game-nya. Super Marco memiliki Chorus Insight. Mungkin cewek sesaat lagi juga akan memiliki item yang sama dan Sans. Oke, nah the ramp for defensive, it's okay untuk Sans. Karena walaupun di sana mereka harus termakan dan lihat double. Violet Requiem berhasil didapatkan dan 1 point kill terhadap seorang Flaptizi. Meanwhile, permasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk melakukan fight time nice terhadap Turtle. Nice reset from Kiboy, this is your boy. Kiboy, tapi tadi kok sayangnya ya. Oh, Piu gak punya black. Blazing Duet from cewek!
yang membuat KLTC kembali bakal coba untuk melepaskan turtle-nya. Dan lihat Boots first itemnya langsung ngedeny untuk Corrosion Side karena dia udah punya Dominance Eye. Oh, dominant side. KLTC bersama dengan Kairi. Dengan adu retribusi dengan Violent Requiem. Kali ini gagal berhasil mendapatkan turtle. Tadi dia bisa mundur ke arah belakang. Permasukan dari tim Onyx kehilangan Kairi. Sans sedikit terlambat, but it's okay, no problem. 2 turtle kali ini masih bisa dipegang oleh Epic Brand. Tapi dengan ada keunggulan 200, mereka belum bisa melakukan dominate di early game. Meanwhile, Kiboy udah gak punya lagi wall charge, kayaknya harus mengeluarkan flicker. Dan satu ledakan true damage terakhir membuat This Is Your Boy tenggelam. Nyangkut ternyata untuk pasifnya. Dan kalau kita lihat tempo dari AP Brand, mereka coba balikin dengan mengambil point kill. Pundi kill yang tentunya ini bakal membuat teman-teman dari AP Brand snowballing pelan-pelan. Terutama untuk Tamusnya karena dia mendapatkan early condition yang tidak cukup baik. Bahkan kayaknya dia mau on the way menuju ke arah dari Radiant Armor untuk mendinai bagaimana Boots dengan Dominance Ice-nya. Tapi untuk early game tempo seperti ini, Corrosion Side dari cewek seolah menandakan atau mensinyalkan kalau Onyx gak mau buru-buru untuk di game yang ke-6 ini. Iya. Oke. Tapi Sans. Tapi di sana Sans masih coba dengan sangat tenang dia ngeluarin flicker. Tapi KLTC Purify-nya Kyle ini sedikit terlambat. Tapi kangen adanya cewek yang balik lagi blessing duetnya gagal. Dihentikan oleh seorang KLTC. Ada Ram for defensive membuat Kiboy watch out for defensive juga. Akhirnya mereka melepaskan diri dari trapping yang dilakukan Epic Brand. Udah mulai mencoba melakukan sebuah pemberontakan atas early dominasi yang dimiliki dari Onyx. Ya, dan kali ini posisi dari pemain Onyx, mereka memang sempat ditahan dan cewek yang sekarang udah mulai diprioritaskan. Early pressure nih ya, kita ngeliat mungkin 5 menit pertama, EPB mereka benar-benar fokus untuk numbangin Sans. Dan sehingga ceweknya punya space yang cukup banyak, tapi Kairi? Oke, tapi nampaknya Ogon sedikit terperangkap di depan sana. Boots akan menjadi pilihan utama. Flap TZ dan juga Ogun bersama dengan Super Marco adalah sebuah jawaban untuk Boots nantinya di tim fight besar. Tapi masalahnya sekarang Super Marco yang dapetin space gantian. Dimana cewek akan coba untuk mendorong laning jauh di area atas. Oh, tapi bottom lane-nya bener-bener gak kepegang karena Itu Super dia, Marco dia pakai Master Assassin. Kalau misalkan dia dalam 1v1 situation sangat diunggulkan sekali. Dan sekarang cewek coba untuk join the fight 4 lawan 5 posisinya. Oke, ini saatnya mereka untuk melakukan sifat dan lihat Violent Requiem. Ogun tertinggal. Permasukan dari tim Onyx memasang tim fight dengan Netherlands dengan sahabat. Membuat para masukan dari Phil. Ini mundur ke arah belakang. Boot, damage harus maksimal mungkin. Memukul mundur ke arah belakang. Kiboy flank kembali defense dan blinded dan from cewek. Memukul mundur dan lihat di depan sana Sans bahkan masih mau lebih. Dan ternyata di sini Sans tidak bisa menukar dengan siapapun. Hanya dengan Turtle, Profesor dan juga mau So close yet so far kali ini. Onyx mendapatkan banyak pundi-pundi objektif dan bahkan Kairi menekan KLTZ-nya dengan perbedaan kali ini dengan purple buff yang didapatkan Turtle purple buff. Dan mid lane turret mengendalikan untuk bagaimana neutral objektif nantinya dan lini jungle. Ini yang bakal dicari dari AP Brand. Dan karena itu dia. Kiboy menahan wall charge-nya dari tadi. Oh, tapi seperti Super Marco juga tidak akan memaksakan untuk mengejar ke arah Kiboy. Tapi itulah Onyx, ketika mereka tahu ada satu buah inisiasi yang udah mulai dibuka sama Kairi, follow up-nya udah mulai datang. Cewek benar-benar menahan satu buah blazing duet ketika dari Flap TZ tadi udah menggunakan vengeance-nya. Iya. Oh, wait. Lightning Truncheon? Alright. Kali ini Boots pengen nge-take down Healing backline. damage. Wow, Yap. tidak ada Clock of Destiny. Dia bermain dengan damage dan hanya mengandalkan attack speed reduction. Oke. What a classic item dari Boots. Tapi itu dia jawaban mungkin untuk mengampaskan view ketika dia sengaja untuk ngedes dan akan ada satu hempasan. Itu jawabannya Momo-chan. Tapi entah kenapa Winter Truncheon sangat dibutuhkan untuk saat ini. Mungkin karena melihat Onyx memiliki magic damage yang sangat nanggung. Kairi kan build-nya udah pasti bakal hybrid menuju ke arah item-item tank. Tapi kalau kita lihat dari Sans, dia juga bukan tipe yang berdamage. Oke, di sana Kairi mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan pakai para pasukan dari Timoni, mereka terperangkap dan langsung Landed Run from cewek. Di sana mencoba untuk mendapatkan KLTC, Ghostbuster telah keluar. Damage dari bos sedikit terlambat, tapi it's okay, no problem. Fokus ke arah Super Marco, damage terlalu sakit. Gak bisa dibunuh, one last hit. This is Super Marco, ready to take on the damage yang udah gak bisa lagi. Hilang. Mereka akan mendapatkan 2 point kill boost. Terlalu bekanan. Mereka looking for wipeout. Wipeout. Indonesia berhasil mendapatkan wipeout. Wipeout yang mahal harganya. Teamfight yang dipaksakan dan Lightning Truncheon. Itu dia. Itu jawaban agar Super Marco yang belum punya Athena Shield tidak mampu untuk membendung magical damage yang diberikan oleh Onyx. Semprotan dari Ghostbuster Sans. Walaupun dia harus tumbang berkali-kali, tapi ingat, gila Sans dengan paramisnya.
Dia langsung mendapatkan heal up dengan cepat dari pasif seorang Faramis. Oke, Sonic dimanapun kalian berada, reset, tenang. Kita nggak boleh terlalu overhype, player juga tenang. Momen masih bisa terjadi. Memang minus jatuh jantung dari tadi udah terjadi, tapi setidaknya kita memang memegang momentum Momocan. Tapi harus pelan, nggak boleh greedy. Pelan tapi pasti. Pelan tapi Ini pasti. pelan tapi pasti. Winter Truncheon, please. Ini harus secepat mungkin diamankan. Itu. There you go, Boots. Yes, Boots Winter Truncheon. Come on. Hati-hati Winter digeprek sama Truncheon. bolanya Boots. Geprek, Emak gue bales. geprek. Amin ya Allah, semoga Onyx dan... Terima kasih mamanya Oji. Mama Oji. Terima kasih punya Oji. Let's go. Ini dia. Doa ibu. Game yang ke-6, Lord di tangan dari Onyx, winning condition terbuka, tapi ingat, Keyboy dengan wall charge-nya harus on point walaupun flickernya masih ready. Oke, dan sekarang Lord yang masih ditahan memang dengan satu buah barrier dari seorang Keyboy. Tapi sepertinya Onyx memang akan lebih berfokus untuk memberikan pressure di laning mid dan juga di area bawah. Laning jauh yang dipegang sama cewek benar-benar gak akan bisa ditahan oleh Epi Brand. Oh, kalaupun ada yang mau nahan siapapun itu akan keluar spellnya, apapun. Betul. Purify, Flicker, Vengeance sekalipun akan keluar di depan sana. Patrick menunjukkan seorang Flatness tidak mau terlalu terburu-buru, tapi Kyrie gak bisa diselamatkan dalam sedikit terlambat. Mencoba fokus menuju ke belakang, tapi lihat di sana ada Push. Menggeser, permasukkan dari tim Onyx. Dari Kaltizi yang malah memaksakan dari posisi Boost dan Push. With the traction, not of the day for this time, dan double kill. Nice banget. Cewek, lihat, memaksakan dari kill. Looking for Maniac, tapi nampaknya permasukkan dari tim Onyx, mereka bakal coba fokus. Keyboy menahan semua damage untuk seorang posisi dari Vanessa setelah dikeluarkan menuju ke belakang. Lihat di sana mereka kehilangan push, tapi mereka bisa mendapatkan seorang KLTC. Ditarik. Ada Shadow Stepping, hilang begitu saja. Win of Danger, cepatkan. Oh, keluar wipeout. Dan wipeout. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan wipeout kembali. Masih bisa mendapatkan wipeout. Mereka nggak bisa terlalu terburu, tapi ini best turret aja udah bagus banget. Dan lagi-lagi mendorong best turret agar Epi Brand tidak fokus menuju ke arah dari wave minion. Lane jauhnya dipegang sama Onyx. Ada Malefic Roar dari cewek dan Calvin Winata. Lagi dan lagi menjadi penyelamat untuk Onyx. Oke, Gila. Taman Ismail Marzuki mana tepuk tangannya? Let's go! Ini dia tim Onyx yang kembali lagi mendominasi dari segi network 5.400 di tangan. Di menit yang ke-12 kita melihat follow up lagi dan lagi dari cewek yang begitu bagus. Dan 6 item. 6 item, Sementara Super Marco memiliki 1 Magic Blade. Magic Blade. Winter Truncheon ready dari Boots. Dan 1 item Dan- lagi, entah apapun itu. Mau Immortality, mau menuju ke arah Antiquiras, atau bahkan menuju ke arah dari Radiant Armor. Boots intinya menemukan jawaban untuk Tamus dan One sekaligus. Iya. Oke. Dan Super Marco belum jadi Win of Nature-nya, Be. Itu Iya. dia. Itu dia. Karena dia fokus ke Magic Damage dulu. Ya Betul. gimana? Semua soft skill udah keluar dan Boots damage-nya juga Winter Truncheon. Wah. Itu tetap damage loh. Lightning Truncheon, Boots. Entah tiba-tiba dia Tar lu. Dia Timing, lewatin menit timing, 11. timing 30 detik menuju Lord. Enhance untuk Onyx. Yes. Menunggu momentum juga agar nantinya bisa mendorong ketiga lane yang berbeda. Tapi cewek harus jaga posisi sih. Dari tadi mereka udah mulai fokus, oke cewek ternyata yang menjadi damage deal. Lihat, cewek kali ini dia nggak punya immortality. Malah aku ngerasanya ya, sekarang Suns yang kayaknya akan diprioritaskan sama Epi Brand. Oh, enggak. Pasti, Ada Winter pasti Truncheon. cewek. Iya, masalahnya dari tadi cewek itu udah kelihatan low banget, tapi selalu diselamatkan dengan Oh, Ogwan Advance sepertinya General. sedikit terlambat. Mundur ke arah belakang masih ada posisi. Tapi Tamus kali ini mereka gagal mendapatkan apapun. Dengan final slash yang telah dikeluarkan itu sedikit tricky loh. Tadi tricky banget, lo bisa terperangkap untuk diri lo atau untuk bisa dapetin 1 point kill. Dan Iya. lihat, Lord bergerak menuju ke arah Midland. Onyx Indonesia 7.000 gold difference. Suns dengan poking damage pun terjadi. Meanwhile Kyrie di arah bottom lane. Lord Mencoba ditahan. teman bersama dengan Super Minion dan cewek berhasil mendapatkan. Dengan adanya space turret di depan sana, cewek menjadi pilihan utama. Diselamatkan oleh Sir Kyrie. Ada Ram masih mencoba menjadi sebuah pilihan utama. Tidak mau terlalu terburu-buru, terlalu wall charge telah dikeluarkan. Informasi yang didapatkan adalah mereka tidak bisa masuk lebih dalam. Tapi meskipun begitu, mereka berhasil melakukan clear terhadap 3 minionnya. Mereka masih mau lagi. Keyboy masih ready dengan flickernya. Karena- Apakah ini akan ada gerakan tabrak dari Onyx? Yes, karena lihat ceweknya balik lagi darahnya dan dia gak harus pulang. Iya. Lepaskan dari tim Epi Brand. Mereka coba untuk bertahan semaksimal mungkin. Super Awkward dengan adanya posisi dari Special Migration yang gagal. Tapi Awkward pada selesai nothing. Informasi didapatkan Awkward ter-take down. Masih ada way tertahan dan Pablas in red from cewek. Lihat yang terbang. Oni berhasil. This is Captain
mencoba membalikan kembali keadaan dan Onyx Indonesia keajaiban bisa terjadi kapanpun.